I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Waalaikumsalam. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin melihat kondisi di dalam kelas ini bersih agar kita nyaman saat pembelajaran. Bukan kita masukkan dan jadi jika lihat sampah di bawah kelas, di bawah kursi ada, mohon dibersihkan terlebih dahulu. Semuanya pakai ya. Baik, di sini Bapak akan memberikan kalian izin keluar apabila kalian mau pergi ke WC ataupun izin ke mana. Bapak izinkan sekarang juga selama 5 menit. Ada yang ingin pergi ke WC? Seperti yang kita tahu, pembelajaran akan terganggu apabila kita lakukan beberapa kendala. Jika kalian izin keluar, pergi, Bapak izinkan sekarang. Kalian mau izin WC? Tidak ada? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk anak-anak sekalian memimpin doa mulai pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia? Saya Baik, kepada saudara kami, silakan. kawan kita berdoa sebelum belajar pada hari ini. Islami doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kelas membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan mengamaskan kelas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak terlebih dahulu ya. Saudara kamu, hadir. Saudara ini, Muhammad Said Hanifas, Brenda Prawira. Masuk. Oke. Bapak dia sakit atau berhalangan hadir? Saya tadi sakit. Nanti ya. Oke. Semoga saudara diberikan kesehatan. Kalau sudah masuk, nanti Bapak izinkan. Semoga anda diberi kemudahan agar bisa mengikuti pembelajaran biasanya. Baiklah, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu Bapak sudah terlebih dahulu ya. Judulnya adalah mengenal rukun iman. Ini telah Bapak siapkan media pembelajaran kita yaitu berbentuk PowerPoint dan ada lihat. Oke, ini judulnya yaitu ini Bapak memiliki asisten untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini. Oke? Baik, kita mulai ya. Ada spidol? Spidol? Tidak apa-apa. Ada. Oke, mengenal dalam rukun iman. Ada yang sudah tahu beberapa rukun iman ini? Tentang rukun iman yang pertama adalah Saya oke, kepada saudara kami. Apa rukun iman yang pertama? iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Betul. Yang kedua, saudara Said. Iman kepada malaikat Allah. Oke, yang
ketiga, iman kepada kitab. ya. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, Kepada kiamat. betul sekali. Dan yang terakhir, iman kepada Oke. Baik. Bapak jelaskan terlebih dahulu pengertian dari rukun iman. Apa sih iman itu? Boleh saudara? Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan apa itu arti iman dan juga rukun iman dan tadi seperti yang telah dijelaskan dan disampaikan awal oleh Bapak Ustaz tadi Bapak Rizky, kalau rukun iman itu adalah dasar dan juga keyakinan yang harus kita percayai, dan juga sebagai seorang muslimin kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jumlahnya ada berapa tadi? Nah, ya. Nah, di sini sebelum kita jauh ke belakang ke rukun iman, ada yang tahu apa arti iman itu sendiri? Belum. Oke. Terkadang kita sering mendengar kata iman itu apa, cuma kita tidak tahu artinya. Nah, secara bahasa sendiri, iman itu artinya adalah kita percaya dan juga yakin secara amaliah dan juga secara historias pada diri kita, yang dimana kita menggunakan dengan hati, diterapkan dengan lisan, dan juga diamalkan dalam perbuatan. Nah, rukun iman yang pertama yang disebutkan oleh Bapak Rizky tadi, ada yang masih tahu? Masih ingat? Masih Pak. Apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih. Ada waktu. Nah, iman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah, saudara? Anak bapak saya. Ini kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, bagus. Nah, itu bisa disebut apa? Bertakwa. Oke. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu contohnya. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu atau esa. Kita juga percaya bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Tidak ada yang mampu menyainginya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyekutukan Allah. Oke. Nah, contoh lainnya kita rajin beribadah dan juga hanya kepada Allah. Selanjutnya, rukun iman kedua kepada anak bapak yang bernama Unik. Ada yang tahu apa iman kedua? Pada malaikat Allah. Oke, baik. Ada yang tahu malaikat itu siapa? Ini Pak. Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan tidak terlihat karena dia adalah makhluk. Makhluk apa? Makhluk gaib ya, tidak bisa dilihat dan hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada peran dan juga nama beberapa dari malaikat. Nah, ada yang bisa menyebutkan ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan harus kita ketahui. Ada 10 Pak. Oke, dari saya ada 10. Dari kamu ada berapa kamu? Ada 10 Pak. Oke, dari Fani ada berapa juga? Ada 10 Pak. Oke, kalau dibilang 10 malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi yang wajib kita ketahui dan harus kita ketahui sebagai seorang muslim itu ada 10. Nah, di sini sahabat Bapak dari Bapak Semoga akan menyebutkannya secara satu persatu apa saja nama malaikatnya dan juga tugas-tugasnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Saudara Ilham telah menghantar kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, ya, iman sendiri itu artinya percaya, kepercayaan kita ya terhadap apa yang kita percaya. Itu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan beberapa malaikat yang wajib kita imani itu beserta tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas untuk
menyampaikan wahyu. Nah, jadi malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu untuk malaikat yang kedua yaitu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini itu untuk mengatur rezeki kita. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, yaitu dia bertugas sebagai peniup trompet sangkakala. Malaikat yang keempat yang wajib kita imani yaitu malaikat Rakib. Oke, Rakib dan Rakib itu bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Malaikat berikutnya adalah malaikat Israfil, yaitu yang bertugas untuk mencabut nyawa. Malaikat Israfil ini bertugas mencabut nyawa dan terbunuh. Yang selanjutnya yaitu malaikat Munkar. Munkar dan Nakir itu adalah malaikat yang bertugas untuk menanyai ruh kita di dalam alam kubur nanti ketika kita meninggal. Yang selanjutnya yaitu malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib dan Atid itu adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk selama kita hidup. Dan selanjutnya yaitu adalah malaikat Malik. Malaikat Malik itu bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas sebaliknya yaitu menjaga pintu surga. Baik, selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Saudara Semoga saya. Selanjutnya setelah kita masuk pada rukun iman yang kedua, kita masuk rukun iman yang keberapa lagi? Ketiga. Oke. Apa rukun iman yang ketiga maksudnya? Beriman kepada kita Allah. Oke, bagus. Dan Bapak Said, kita harus beriman kepada kitab Allah. Apa itu kitab? Tahu nggak kitab itu apa? Buku dari apa? Bayang buku. Wahyu. Oke, boleh wahyu. Firman Allah. Oke, terima kasih. Nah, betul. Kitab itu bisa memang bentuknya buku, isinya wahyu dan juga firman Allah. Nah, akan tetapi selain bersumber sebagai kitab itu sudah banyak sekali dalam hal-hal kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Isi dari kitab-kitab yang Allah titipkan kepada kita, terutama orang-orang yang terpilih, yaitu nabi-nabi kita, itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab itu sendiri secara bahasanya adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Ada beberapa kitab dalam sejarah Islam yang kita tahu. Ada yang tahu? Berjumlah berapa? Apa saja namanya? Jumlah 4. Oke, bagus, jumlah 4. Dan salah satunya Bapak akan menyebutkan satu persatu. Kitab yang pertama itu adalah kitab Taurat yang dibawa oleh yang dititipkan pada Nabi Musa. Masih ingat dengan Nabi Musa? Nah, Oke. Nabi yang membelah? Oke, benar. Nah, selanjutnya itu ada kitab Zabur. Yang ketiga ada kitab Injil, dan selanjutnya ada kitab yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad dan kita sering gunakan dan amalkan setiap hari, yaitu kitab Al-Quran. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada iman kita kepada Rasul. Nah, apa bedanya Rasul dengan Nabi? Saya Kepada Pak Pelik bisa. cuma tahu sedikit. Jadi Nabi itu Rasul, Pak. Kalau Rasul kan tentu Nabi. Oke, jelasin ya.
Bapak sedikit meluruskan dan menjelaskan kalau Rasul itu seperti apa sih? Apa yang membedakan dia dengan Nabi? Nah, Rasul itu sendiri merupakan manusia pilihan Allah yang bertugaskan menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Sedangkan Nabi itu fokusnya kepada diri sendiri, mudorotnya akan tetapi bisa menyampaikan juga kepada orang-orang terdekat dan juga umat. Akan tetapi cakupan untuk Rasul itu lebih luasa. Sebagaimana kita harus wajib meyakini keduanya, tidak boleh membeda-bedakannya dalam hal siapa yang kategorinya paling tinggi. Akan tetapi kita menganggap bahwa Nabi dan Rasul itu harus diteladani dan wajib kita yakini. Selain itu, kita juga harus meneladani sifat para Nabi dan juga Rasul yang kita kenal dengan jujur dan juga amanah. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul yang oke, bagus. Selanjutnya kita masuk ke rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Ada yang tahu hari akhir apa? Kiamat. Dan bagaimana kiamat itu? Dunia juga loh, kiamat itu kata ibu aku, dunia juga loh. Oke, bagus. Kepada Bapak dunia itu hancur semua. Ada tidak yang masih tersisa? Kira-kira? Tidak, katanya itu pas hari kiamat, pas malaikat niup trompet, kata ibu itu dunia itu bangkit, kalau dia itu hancur semua. Oke, betul. Kepada dari jawaban dari anak kamu, betul. Kalau hari kiamat itu adalah di mana manusia akan dibangkitkan, akan tetapi bukan di dunia itu lagi, melainkan kita sebut dengan padang. Nah, ya. Sebelum di padang mahsyar, kita akan ditempatkan dulu di alam kubur, di mana pada saat itu kita sudah meninggal. Pada hari kiamat sendiri, seluruh dunia dan apapun segala isinya di alam semesta itu pasti akan hancur karena Allah sudah memutuskan. Nah, apa tujuan kita untuk mengetahui hari kiamat itu sendiri? Ada yang tahu tidak? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala harus menyuruh kita untuk meyakini dan juga mengetahui hari kiamat itu? Apa tujuannya? Kenapa kita harus diberitahu kalau nanti akan terjadi kiamat? Tahu nggak? Karena peringatan supaya kita terbiasa bersifat yang ini. Oke, bagus. Kepada anak bapak yang ini. Oke, kepada anak bapak yang berapa baik, boleh? Karena Allah SWT menyuruh manusia untuk beribadah dan ibadah sebanyak-banyaknya menuju karena Tuhan. Oke, betul. Kenapa Allah memperingati kita, terutama membawa Nabi Muhammad kepada hari akhir, bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai manusia, melainkan menyuruh kita untuk berbuat baik dan juga menjauhi perbuatan yang buruk. Karena kenapa? Orang-orang yang menghadapi hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bisa dibilang kurang beruntung dan juga tidak mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita masuk rukun iman yang terakhir. Nah, apa itu? Apa itu? Takdir baik dan buruk. Oke, takdir baik gimana? Bodoh apa? Takdir baik yang bodoh. Oke, bodoh. Takdir buruk? Bodoh. Ini pokoknya baik, terima kasih karena Bapak yang saya telah menunjukkan apa itu bodoh dan benar. Nah, ini Bapak sedikit mengatakan kalau apa itu bodoh dan apa itu benar. Kalau bodoh itu artinya adalah ketetapan Allah dan benar itu artinya takdir yang akan terjadi. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Kalau bodoh itu sendiri merupakan ketetapan yang sudah Allah berikan atau tetapkan dari semenjak kita lahir sampai kita akan meninggal. Sedangkan qadar itu merupakan takdir yang terjadinya. Kalau qadar
ketetapan dari awal sampai akhir dengan qadar itu takdir setiap kehidupan yang kita jalani yang sering terjadi itu bernama qadar. Nah, bagaimana cara kita memahami dan juga mengetahui konsep qada dan qadar ini? Dalam kehidupan sehari-hari kita yang pastinya harus bersungguh-sungguh dalam bersabar dan juga bertawakal kepada Allah apapun yang terjadi. Meskipun kita berusaha menjalani hidup sebaik mungkin, akan tetapi ujian dan juga tantangan pasti akan selalu datang. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk bersabar dan juga bertawakal. Sebagai contoh, kalian kan sebentar lagi ingin menjalani ujian. Apa salah satu tawakal yang harus kalian lakukan sebelum menghadapi ujian itu? Kepada anak bapak kamu, oke? Belajar. Oke, bagus, belajar. Karena bapak saya dan juga Meni, apakah belajar juga atau yakin bisa menghadapi ujian tanpa belajar? Oke, bagus. Kita belajar ya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang insya Allah sempurna. Akan tetapi jika nilai kita bisa dibilang kurang bagus, kita harus sabar, ikhlas, dan belajar lebih giat lagi. Nah, di sini selanjutnya saya kembalikan lagi kepada atasan saya, Bapak Moga, akan menjelaskan apa sih tanda-tanda orang yang beriman itu. Apa sih tanda-tanda orang yang bisa dibilang beriman? Apakah orang yang sholatnya paling banyak? Apakah orang yang paling baik? Apakah orang yang sering bersedekah saja? Atau bagaimana? Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada saudara Ilham yang sudah menjelaskan secara detail tentang hubungan yang kita ketahui. Hubungan adalah kepercayaan yang harus kita percaya, dan juga yang wajib kita imani itu adalah pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar. Nah, baik, Bapak akan melanjutkan materinya, yaitu tanda-tanda kita beriman itu seperti apa sih? Nah, tentunya setelah dijelaskan secara mendalam tadi, tanda-tanda kita untuk beriman kepada Allah itu beribadah yang wajib. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Nah, 5 waktu itu wajib kita laksanakan karena kita sudah mempunyai ketetapan yang diberikan oleh Allah yang wajib kita laksanakan. Bila kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Jadi karena sekalian memperhatikan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Tanda yang kedua yaitu ya kita harus bersikap jujur dan amanah, karena jujur itu adalah salah satu hal yang paling penting apabila kita menjadi misalnya kita bekerja, kita segala hal kita harus jujur dalam segala hal, dan juga kita harus amanah bila diberi kepercayaan pada orang. Yang ketiga yaitu adalah kita harus suka menolong orang lain. Karena kita beriman yaitu tentunya suka menolong orang lain, karena orang yang membutuhkan pertolongan apabila kita mampu menolongnya maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Setelah penjelasan yang telah disampaikan oleh kamu dan juga saya, di sini saya akan membentuk kelompok untuk kalian menganalisiskan suatu permasalahan dan juga mengaitkannya dengan rukun iman tadi. Oke, ini saya sudah menyiapkan kerja kalian diskusikan. Boleh kalian bentuk satu kelompok saja. Kelompok. Silakan perkenalkan.
hasil diskusi yang telah kalian laksanakan selama 6 minggu tadi. Oke, perwakilan boleh maju presentasi hasil dari apa yang kalian diskusikan. Ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami hari ini yang mungkin terkait iman. Jadi penjelasannya yaitu pertama iman, di mana iman itu secara bahasa itu yakin, takut, secara istilah yaitu meyakini dalam hati kita dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Selanjutnya yang pertama itu ada iman kepada Allah, di mana kita meyakini bahwasanya Allah itu akan mengawasi. Kita tahu bahwasanya Allah itu akbar, besar. Allah akan melihat apa saja yang kita perbuatkan dalam keseharian kita. Selanjutnya iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat contohnya gitu. Contohnya bahwasanya kita yakin setiap harinya ada yang mencatat amal setiap perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Satunya. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwasanya tingkatnya manusia adalah mempunyai pedoman. Jadi pedomannya umat Islam adalah kitab Al-Quran dan kitab ketiga kitab lainnya Zabur, Injil dan Taurat. Selanjutnya yaitu iman kepada Rasulnya Rasulullah SAW. Iman keempat iman kepada Rasul, di mana bahwasanya kita mengimani Rasul itu karena berkat beliau telah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lantarannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya iman pada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu adalah pertanggungjawaban. Setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban hingga sampailah hari akhir. Yang terakhir itu iman pada qadar dan qadar. Jadi iman pada qadar itu kedua ucapan Allah Subhanahu wa taala dan qadar itu qadar. Kita kan tahu bahwasanya setiap dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ada yang tiba-tiba diangkat jabatannya, kita tahu kan, terus ada yang hilang. Itu qadar Allah. Jadi itu qadar dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari diskusi kami tadi pada hari ini terkait rukun iman kepada Allah Subhanahu. Rukun iman. Saya rasa cukup. Terima kasih atas kesempatannya dan tentu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman ini sudah menyaksikan hasil analisis dan juga hasil diskusi yang telah kalian lakukan selama 5 hari ya. Jadi dapat menyimpulkan bahwa iman itu bukan hanya untuk kita hafal, tetapi harus dipahami dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Karena rukun iman ini itu saling berkaitan dan membentuk pribadi muslim yang berakhlak baik. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sedikit kuis yang akan dipimpin atau dipandu oleh saudara Eka. Silakan kita. Oke, terima kasih pada yang telah saya jelaskan kepada
jangan ada yang saling nyontek atau beda sama lagi ya, karena ini tugasnya sudah sendiri. Boleh berdekatan untuk melihat ininya, kita sedikit. Ini pada buku boleh saya tunjuk contohnya untuk menanya lagi. Oke, di sini kita akan melihat beberapa kuis terkait tadi tentang rukun iman. Jadi di setengahnya 3 pertanyaan yang muncul di sini dan ada beberapa kunci jawaban atau pilihan ganda. Kalian harus mengangkat tangan atau menjawab secara cepat dan semakin banyak yang dijawab maka itu yang akan menjadi pemenangnya. Gimana, siap? Ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Kita mulai dengan membaca al-Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pertanyaan pertama. Angkat tangan. Oke, baik. Mana tadi apa jawabannya? B, Pak, kedua. Oke, 2. Bagus. Lanjut aja. Ya. Oke, ini apa jawabannya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad. Oke, ya. Ya. Oke, balik lagi. Hari akhir atau hari kiamat adalah pengumumannya ke 5. Balik lagi. Selanjutnya, oke, balik lagi. Mulai jawab. Pengumuman yang menyangkut Indonesia adalah B. Oke, B. B. Beda dulu selesai. Ya. Oke, baik. Berapa? 5. 5. Oke, habis waktu tidak ada lagi. Pertanyaan kelima yang pertama adalah oke, Nabi yang pertama adalah oke, terhadap oke, satu tiga. Oke, biar berarti. Ya, berapa? Oke, pada saudara Roli, lanjut. Nah, terima kasih. Di sini tadi ada beberapa soal yang telah dijawab oleh kalian semua yang berjumlah 9 ya. Karena soalnya aslinya 10, karena satu tadi jawabannya sedikit ada gandul, jadi kita hapus dan menjadi 9 jawaban. Dan hasil yang telah kita lihat tadi semuanya telah menjawab dengan baik. Nah, dari hasil ini sudah kita pastikan beberapa jawaban yang benar dan juga jawaban yang salah dari kalian. Dan Bapak hanya menambahkan jawaban yang benar saja. Dan di sini orang yang paling menjawab dan yang paling benar pada jawabannya adalah saudara Roni. Beri tepuk tangan. Oke, untuk yang saudara anak kamu menggunakan nama Mamung dan juga Said, jangan bersedih dulu. Kali tidak boleh sombong ya, karena minggu depan insyaallah kita akan memulai lagi dengan materi yang berbeda. Untuk materi minggu depan kita akan belajar lagi setelah rukun iman itu sendiri. Kalian tahu belajar apa lagi? Belum. Kita akan lanjut ke minggu depan lagi yang berhubungan dengan iman. Oke, selanjutnya kita masuk ke kita masuk ke bagian yang akhir tentang kesimpulan dan
kata saya saat itu dia pulih. Oke, baik. Halo, bagus. Nah, kesimpulannya sendiri, apa sih rukun iman itu? Rukun iman itu berjumlah ada 6 dan harus kita amalkan dan juga kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesannya kepada kita semua, terutama Bapak sendiri dan juga Bapak semua, rukun iman adalah dasar keyakinan yang harus kita percayai oleh setiap muslimin. Yang jumlahnya ada berapa tadi? Oke, Pak Muhammad tadi yang menjawab. Kita ada beberapa ini. Nah, baiklah dari sini kita tingkatkan iman dengan selalu berbuat baik dan juga mengamalkannya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Nah, terima kasih kepada Bapak yang mau belajar bersama mengenai iman. Karena pembelajaran ini sangat penting dan harus kita yakini sebagai orang muslim. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada saya Bapak Simoza untuknya. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kita pada hari ini. Kita mendengar karena selanjutnya untuk materi minggu depan kita akan mempelajari rukun Islam. Sedikit sebagai pengantar pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pengertian dari rukun Islam itu sendiri merupakan 5 dasar atau 5 fondasi yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai pedoman ataupun perbuatan bagi kita sebagai orang muslim. Nah, jika rukun iman tadi adalah berkaitan dengan keyakinan di dalam hati, maka rukun Islam itu lebih ke pada menetapkan pada praktik atau tindakan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari ya rukun Islam ya, nanti Bapak akan jelaskan di minggu ke depan atau pertemuan selanjutnya. Baik, setelah pembelajaran kita ini ada yang ingin ditanyakan pada anak-anak Bapak sekalian, maka pasti ada yang kurang paham ataupun hal yang lainnya boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak tutup materi kita pada hari ini. Ya, Pak, ini sudah nanya itu bagian kalian. Saya kurang paham kodan-kodan itu. oke, baik. Ada yang bertanya? Oke, saudara Mahmud, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa yang belum dipahami oleh saudara Mahmud ya, saudara Mahmud. Itu tentang iman kepada kota dan negara. Baik, seperti yang telah saudara jelaskan dan juga tadi, iman kepada kota dan negara itu adalah percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang takdir ataupun ketetapan qada itu tadi ya. Qada adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qada saudara Kapan atau takdir yang sudah berlangsung tersebut. Kalau ketetapan itu sesuatu yang memang sudah diatur dan akan terjadi. Sedangkan kalau qadar itu takdir yang sudah terjadi tersebut. Nah, lebih seperti itu. Dan Bapak yang bernama Mahmud. Kalau ketetapan itu sesuatu yang telah ditentukan dan sudah direncanakan oleh Allah dari awal kita lahir sampai kita meninggal. Dan kalau qadar itu takdir yang terjadi di setiap ketetapan. Contoh, di setiap perjalanan kita mengalami musibah. Maaf, sebelumnya misalnya kita ada teman yang mengalami musibah kecelakaan. Nah, itu bisa dibilang takdir. Ataupun bisa dibilang sengaja juga kalau dia memang melakukan dengan sengaja. Akan tetapi takdir lain itu seperti
motivasi untuk iman namanya adalah iman kepada yaitu tetaplah berusaha dan berserah diri kepada Allah SWT, tawakal, dan juga tidak putus asa ketika kita menghadapi musibah. Oke, baik anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian bisa dapat Bapak sampaikan untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're